Maka lihat di sini, hati itu harus dibereskan. Saya harus jujur, seperti apa hati saya? Jangan-jangan hati saya penuh penderitaan. Punya penyakitnya bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa. Marah, kecewa, jengkel, khawatir. Anda mungkin boleh berkata, Romo, namanya juga manusia. Manusia kan pasti punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kesedihan. Iya, punya, betul. Tetapi kalau orang itu marah berkepanjangan, orang itu gila. Kalau orang itu sedih berkepanjangan, orang itu tidak percaya pada Tuhan. Kalau orang itu sampai putus asa, bahkan beberapa orang saking putus asanya tidak mau hidup lagi, ingin cepat-cepat mati, maka dia tidak sadar bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang sekarang tuh badannya sehat, tapi jiwanya sakit. Banyak menyimpan dendam, menyimpan kecewa, walaupun hidup dalam pelayanan, tapi pelayanan jadi pelarian. Besok saya mau berbicara tentang keluarga. Menarik banget. Banyak para suami yang pelayanan keluar karena apa? Karena jengkel ya istrinya. Nah, seperti tadi, ya, istri itu seperti radio butut. Tidak dibunyikan juga bunyi terus. Seringkali konslet. Suami pun sama. Para istri berkata, Romo, lihat suami saya tuh makin tua, Romo. Sudah makin jelek, makin tuli, budek. Dan aneh kok, aneh. Besok akan saya jelaskan. Para suami itu makin lama sering hidup dengan istrinya, makin tuli terhadap suara istrinya. Tapi kalau mendengar istri tetangga nggak tuli, itu aneh. Besok akan saya bahas. Kenapa? Kok kalau istri tetangga yang ngomong denger, tapi kalau istri sendiri, mau apa? Nggak jelas. Jadi ada apa? Ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan yang disimpan, yang menjadi penghalang berkat. Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu, kesakitan, kepahitan. Jadi lihat, tidak salah kalau Santo Yakobus pernah berkata di dalam suratnya, ada doa yang salah. Ada, bagaimana doa yang salah? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Kita ini kurang diberkati. Ya. Kenapa orang selalu merasa kurang? Karena membanding-bandingkan. Dulu waktu saya kecil, saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya. Saya sedih. Karena memang anak tetangga saya ini rajin.
Dia jam 5 sudah bangun, bahkan jam setengah 5 bangun. Langsung bangun, kerja, sapu-sapu, beres-beres. Saya bangun seringkali kesiangan. Dan ayah marah. Kok bangun? Lihat anak tetangga, rajin. Setiap dibangunkan, ayah selalu teriak, lihat anak tetangga, rajin. Kamu males, bodoh. Katanya mau jadi pastor. Setelah saya jadi pastor, Bapak Ibu yang terkasih, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah, pekerjaannya cuma main gitar di jalanan, nyanyi-nyanyi doang. Saya pulang ke rumah ayah dan saya berkata, lihat anak tetangga, dia bangun setengah 5 jadi seperti itu, bangun jam 6 jadi pastor, kata saya. Dibanding-bandingkan, kita tidak pernah puas. Sama para istri selalu membanding-bandingkan suaminya. Pak, lihat istri tetangga, kalau salam damai, aduh lihat cipika-cipiki, dipeluk, dicium. Kamu malah lupa salam dengan istri kamu. Kamu salami dulu istri-istri yang lain, perempuan-perempuan lain. Lupa mah, saya kalau sudah damai Tuhan suka lihat yang bagus-bagus, itu kurang ajar. Jadi saudaraku terkasih, lihat bahwa doa itu bisa salah, betul. Karena apa? Karena didasari bukan oleh hati yang benar, tetapi oleh kerakusan, merasa kurang. Tidak pernah bisa merasa thanks God, terima kasih. Maka saya ingin lihat bagaimana pengalaman iman. Keadaan begitu susah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Saya diam. Saya tahu batas. Karena apa? Saya percaya ada satu kekuatan yang bisa menolong aku. Ya, lihat Bapak Ibu, kalau jengkel dengan pasangan, tutup mata. Jangan lihat aki jengkel. Tutup mata. Berdoa. Tuhan, saya tidak bisa mengubah suamiku yang seperti ini. Dan Tuhan akan berkata, betul. Saya tidak bisa mengubah suamimu. Saya tidak bisa mengubah istrimu. Saya tidak bisa mengubah anak-anakmu. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Anak-anak seperti mata air. Di tangan mengalir kemanapun. Tiada yang mustahil. Di mata doa. Tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Lihat doa orang benar. Halo, doa orang benar. Jadi kalau mau berdoa tuh jadi orang benar dulu. Jangan jadi si borokokok. Jangan jadi orang linglung. Orang benar, doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lihat, orang benar siapa? Para nabi. Abraham, dia benar
Kenapa? Karena dia setia kepada Allah. Maka saudaraku, lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat. Pertama, orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih. Yang kedua, Allah itu selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang benar selalu percaya, walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami, tidak seperti yang saya inginkan, saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara-saudari, saya itu di Bandung, di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Jadi kalau orang sudah sakit parah, didoakan oleh saya, tak lama kemudian dipanggil Tuhan. Mau dicoba suster? Boleh. Bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini, ndak apa-apa suster. Saya itu sampai saking terkenalnya, dan saya tidak tahu, saya sudah melihat suka kasihan Tuhan. Tapi kan lama-lama juga jengkel, karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami. Karena di biara kami ada satu pastor yang doanya dahsyat sekali. Dia kalau doa dikabulkan, hebat, saya kagum. Dia pendoa. Saya tidak akan ngasih tahu, takut orang Sorong datang. Jos sekali. Ada usaha yang mulai hancur, didoakan dia naik lagi. Banyak kesaksian. Ada orang yang minta jodoh, tak lama kemudian berjodoh. Dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh. Dia tak berjodoh, saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga. Sampai suatu saat saya datang ke biara, ada 4 ibu sedang nunggu di ruang tamu. Lalu saya tanya, Bu, mau ngapain? Saya mau didoakan Romo. Oleh siapa? Oleh Romo itu. Dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus. Oh, di mana Romonya sekarang? Itu sedang di kamar mendoakan Romo. Oh, ya sudah. Waduh Romo, saya dari sore nunggu lama. Oh ya sudah Bu, saya kan nggak ada kerjaan. Ayo didoakan saya saja. Lalu ibu-ibu itu berkata, enggak, kami masih mau hidup Romo. Saya memang sepertinya lucu, tapi sedih. Saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujizat. Ingin. Saya ingin. Supaya apa? Minimal, wah hebat, didoakan Romo Eko, Josh. Jangan didoakan Romo Eko, Cush. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujizat besar. Setelah saya berdoa seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu, tiba-tiba bekas murid saya datang ke biara. Dia datang, Romo, tolong doakan nenek saya sakit Romo. Oh, siap. Ini tanda dari Tuhan, coy. Ayo, saya semangat ke rumah sakit. Anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa. Tahu-tahu saya masuk ICU. Ya Allah, kata saya. Dan semua selang, semua kabel ada. Ya, ini sih parah, kata saya. Tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan, betul atau tidak? I believe in God, kata saya. Saya datang, nenek itu melihat saya. Nek, kita berdoa. Percaya Yesus? Berdoa, mari kita nek. Lalu saya berdoa. Saya selalu berdoa kalau begini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, sembuh nenek, sembuh. Anda tahu setelah doa itu langsung dan setelah saya mendengar bunyi tit, saya mundur teratur.
Semua anak maju, cucu maju menangis. Dan anak yang tadi minta saya datang, kenapa Romo seperti ini jadinya? Saya juga nggak tahu. Maaf itu saya. Dan Anda tahu, saya datang dijemput Mercy, pulang naik Gojek. Dan tidak dapat amplop. Ucapan terima kasih pun tak ada. Sedih aku seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi sendirian. Saya pulang, saya sedih, saya berdoa langsung, Tuhan tolonglah, jangan perlakukan hambamu seperti ini. Ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya bergaul. Sopan sedikit Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ini alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap terendah hati, sadar. Maka setelah saya sadar, saya langsung datang. Waktu oma itu meninggal, saya misakan requiem. 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan. Sampai saya berkata, Bu, saya doakan khusus untuk oma, tidak perlu ada stipendium, kata saya. Tidak apa-apa, karena oma yang mencabut nyawanya Tuhan lewat saya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa. Syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya, dan harapan, kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu, Maha baik. Jadi di dalam doa saya harus punya apa? Kepercayaan sungguh. Maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali. Mintalah maka akan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka. Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih. Jadi kalau kita meminta, percaya, terjadi.